Assalamualaikum, halo bunda semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar mengenai standar pelayanan antenatal care. Sebelumnya, bunda-bunda sudah tahu nggak sih apa saja pemeriksaan yang harus dipenuhi selama kehamilan? Jika bunda-bunda belum tahu, yuk sama-sama kita belajar mengenai standar pelayanan asuhan antenatal care. Jadi bunda, standar pelayanan antenatal care merupakan pemeriksaan ibu hamil baik fisik maupun mental, serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan, dan masa nifas, sehingga ibu dan anak tetap dalam keadaan sehat dan normal. ANC dilakukan minimal sebanyak 6 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Jadi bunda, dalam setiap 6 kali minimal bunda-bunda harus 2 kali sama dokter. Tujuan ANC yang pertama ada memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengetahui apabila adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan tindak pembedahan. Yang ketiga, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Yang keempat, mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat serta meminimalkan trauma yang dimungkinkan terjadi pada masa persalinan. Yang kelima, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. Yang keenam, mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dengan normal. Yang ketujuh, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik serta dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Pelayanan yang harus didapatkan ibu selama hamil yaitu mencakup 10T. Yang pertama ada pengukuran berat badan dan tinggi badan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendeteksi kemungkinan adanya gangguan pada pertumbuhan janin untuk mengetahui adanya risiko yang dapat mempersulit persalinan seperti panggul sempit pada ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Yang kedua, pengukuran tekanan darah untuk mendeteksi dini hipertensi dan preeklamsia. Tekanan darah tinggi dapat membahayakan kehamilan dan persalinan. Yang ketiga, pengukuran lila atau status gizi untuk mengetahui status gizi ibu hamil, apakah kebutuhan nutrisinya terpenuhi dan apakah berisiko mengalami kurang energi kronis atau KEK. Yang keempat, pengukuran tinggi puncak rahim atau TFU untuk mengetahui perkembangan janin, ukuran tubuh bayi, dan posisi janin. Yang kelima, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin atau DJJ untuk mendeteksi dini kegawatan janin dan memastikan janin dalam kondisi sehat. Yang keenam, pemberian imunisasi tetanus toksoid atau TT. Hal ini bertujuan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menyerang sistem saraf, sehingga dapat menyebabkan janin lahir prematur. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah atau tablet FA. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Yang kedelapan, tes laboratorium. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi dini dan terapi penyakit yang dapat membahayakan ibu dan calon bayi dalam kandungan. Yang kesembilan, tata laksana atau penanganan kasus. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin serta untuk mendeteksi komplikasi kehamilan sejak dini. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 ada temu wicara atau konseling. Sekian penjelasannya ya bunda-bunda, semoga bunda-bunda dapat menerapkan asuhan yang baru saja saya sampaikan. Semoga bunda dan janin tetap dalam keadaan sehat dan normal.